Mungkin kita pikir hutang hanyalah angka di atas kertas. Padahal di baliknya ada kendali yang perlahan menjerat. Inilah bagaimana proyek pembangunan bisa berubah jadi alat pengendalian paling halus di abad ini. Kita sering membanggakan kata merdeka, tapi di balik semua gedung tinggi, jalan tol mulus, dan proyek megah yang kita kagumi, ada satu pertanyaan yang jarang kita ucapkan. Sebenarnya, siapa yang membiayai semua ini? Dulu, bangsa asing datang dengan kapal perang dan meriam. Sekarang, mereka datang dengan pinjaman berbunga rendah dan proposal investasi berwarna emas. Nama mereka bukan lagi Kompeni Dagang Timur, melainkan Bank Pembangunan dan Belt and Road Initiative. Negara-negara kecil di Asia dan Afrika menyambutnya dengan tangan terbuka. Sri Lanka menyerahkan pelabuhannya, Laos nyaris menjual jalur kereta cepatnya. Pakistan bahkan harus meminta IMF menebusnya. Semua dengan alasan yang sama, demi pembangunan. Dan kini, Indonesia ikut berdiri dalam barisan itu. Bukan karena bodoh, tapi karena kita, seperti mereka, juga punya mimpi besar yang butuh dana besar. China menawarkan sesuatu yang menggoda, uang cepat, tanpa banyak tanya soal hak asasi atau reformasi birokrasi. Asalkan proyeknya, bekerja sama dengan mereka. Kereta cepat, smelter nikel, PLTA di pegunungan, pelabuhan di pulau terpencil, semuanya tampak megah, sampai tiba waktunya membayar tagihan. Beban bunga bank naik, proyek belum balik modal. Dan di saat itulah, diplomasi berubah bentuk. Pinjaman tak lagi sekadar angka. Ia menjadi alat tawar, alat tekan, dan senjata mematikan. Bayangkan, suatu hari, saat kita menolak kebijakan luar negeri Cina, atau memihak negara lain di forum dunia, mungkin ada suara lembut dari Beijing berkata, "Apakah kalian lupa siapa yang membiayai rel kereta itu?" Inilah wajah baru penjajahan modern, tak lagi datang dengan bedil, tapi dengan bunga, utang. Tak lagi merebut wilayah, tapi merebut keputusan. Dan yang paling menakutkan, semua ini bisa terjadi tanpa satu peluru pun ditembakkan. Indonesia belum jatuh ke dalam lubang itu. Belum, tapi sejarah tak pernah menunggu kita siap. Ia hanya menunggu kita lengah. Dan jika kita terus menukar kedaulatan dengan pinjaman, mungkin suatu hari nanti, kata merdeka hanya akan tinggal sebagai slogan dalam upacara. Negara yang merdeka adalah negara yang berani berkata, "Tidak, terima kasih." Bahkan kepada tawaran yang tampak terlalu indah untuk ditolak.